masih ingat bagaimana Presiden Soekarno, kenapa pengusaha Cina saya batasi? Karena saya tidak ingin kalian jadi babu di rumah sendiri, kata Presiden Soekarno. Ini tanah air kita yang kita perjuangkan dengan darah. Kalianlah tuan sesungguhnya, bukan babu. Ini zamannya Presiden Soekarno. Tapi sekarang pribumi jadi babu. Ini bukan rahasia loh Pak. Ketika saya ngisi pengajian di Masjid Baitur Rahmah Danau Singkara, kuliah subuh, Pak tahu kuliah subuh, ada pejabat tinggi Pak, dekati saya, Ustaz, ini mulai dari Jawa Timur Ustaz, mulai dari wilayah sampai kecamatan, ini pejabat kita harus dari jongosi Cino Ustaz. Astagfirullah. Ini bukan rahasia lagi loh, bukan rahasia lagi. Sampai mantan kepala BIN, Badan Intelijen Negara, Pak Jenderal Sutioso, terakhir jabat sebagai Gubernur DKI, beliau ngomong, ini dua modus. Cina melakukan dua modus untuk melakukan perang asimetris, metode terbuka dan metode tertutup. Jadi ini Pak Jenderal Sutioso ini ngajak, jangan sampai kita nggak sadar, satu saat mereka mayoritas, kata Jenderal Sutioso. Ini mantan kepala BIN, mantan kepala Badan Intelijen Negara, bahkan mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Jangan gratiskan nyawa Anda hanya karena belum keluar fatwa jihad. Masih ingatkah kalian dulu saya pernah menangkap penyelundupan satu kontainer senjata ilegal dari Cina? Beberapa bulan kemudian beliau di Del dicopot, ya kan? Belum waktu pensiun kan? Del. Ini. Jadi beliau warning, jika nanti antek komunis mengejar Anda dengan senjata, maka yang harus diberesi terlebih dahulu adalah pengkhianat-pengkhianat bangsa ini yang telah menjual negara ini ke Cina. Tapi mereka berteriak apa Pak? Saya Pancasila, saya NKRI, ya kan, teriakannya kan gitu. Saya Pancasila, saya Indonesia, saya NKRI. Bohong Pak. Ternyata pengkhianat itu. Jadi yang menjual negara dengan yang mempertahankan negara, lebih banyak yang menjual negara, lebih banyak yang jadi pengkhianat bangsa daripada penyelamat bangsa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Malam ini kita membahas satu tema, yaitu tentang tazkirah, peringatan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nah, sudah. Ya. Peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alikumul umamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufuqin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha, kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini bahasa kinayah, kiasan. Sahabat tanya, qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yawma idin. Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Apakah jumlah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah memberikan jawaban, la, tidak. Bal antum yawma idin kathir, kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinakum kutha'un ka kutha'itail, tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Jadi Rasulullah ini memberikan satu warning ini dari hadis ini. Jangan sampai umat Islam itu punya kualitas seperti buih. Nah, manakala umat Islam itu punya kualitas seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup tegas. Wala yantazi'annallahu min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian. Jadi rasa takutnya dari hati orang-orang kafir itu dicabut oleh Allah. Wala yaktifanallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan mencampakkan al-wahan itu di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahan, apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan. Jadi kalau terlalu cinta dunia, takut resiko, takut mati atau takut resiko perjuangan itu sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, apalagi menghinggap di hati pemimpin-pemimpin kaum muslimin, saat itulah kata Rasulullah, rasa takut dari hati orang-orang kafir itu dicabut oleh Allah. Dan kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Itu gambaran perumpamaannya seperti itu. Manakala umat Islam itu kualitasnya seperti buih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini tazkirah, peringatan dari Rasulullah SAW. Kalau kita korelasikan kondisi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah ini dengan kondisi di Indonesia sekarang, sudah terjadi, sudah nampak bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi Allah sudah mengabarkan yang sering kali saya sampaikan, yaitu surah Al-Imran ayat 140. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyam tawiluha bainan nas wa li'anamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, itu Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliyanamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah.
yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin ini gugur sebagai syuhada atau mati syahid. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir, ahli-ahli tafsir menafsirkan wallahu la yuhibbudz zalimin itu maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Allah tidak cintai. Seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Syukur. Jadi Allah ingatkan kembali masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan. Ini sunatullah. Jadi kadang umat Islam itu menang, kadang kalah. Ini sunatullah. Contoh, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Kita buka sejarah Andalusia. Andalusia itu dulu mayoritas muslim seperti Indonesia. Umat Islam di Andalusia itu membangun al-hadrah Islamiyah, peradaban Islamnya itu kurang lebih 800 tahun. Tapi dalam hitungan 8 tahun habis, tidak tersisa satu pun umat Islam, tidak ada di Andalusia itu. Habis, tidak tersisa. Sekarang Andalusia itu berubah nama jadi Spanyol. Sekarang Spanyol mayoritas Katolik. Itu dulu mayoritas Muslim Andalusia ini. Jadi umat Islam bangun peradabannya itu kurang lebih 800 tahun. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sejarah mencatat, pakar-pakar sejarah dunia Islam mencatat bagaimana peradaban Islam di Andalusia yang sekarang berubah jadi Spanyol itu sangat agung dan mampu bertahan selama 800 tahun. Tapi dapat dihancurkan oleh kalangan Kristiani dalam hitungan 8 tahun. Dan akhirnya kaum muslimin di Andalusia musnah, tidak tersisa satu orang pun, tidak ada. Ini pelajaran bagi umat Islam, lebih khusus di Indonesia. Padahal bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat ini penulisan kaligrafi abad 1200 Masehi. Ini sudah bagus, Pak. Luar biasa. Ini Andalusia, umat Islam di Andalusia ini seni kaligrafinya sudah luar biasa. Bahkan alat-alat kedokteran pada masa Andalusia itu jadi barometer dunia. Jadi umat Islam Andalusia itu jadi barometer dunia. Sementara Eropa itu miskin, terbelakang dan gelap. Itu Andalusia benar-benar jadi barometer peradaban dunia. Coba ini, kenapa sampai pecah? Ya kan? Terjadi iftiraq, perpecahan, sehingga akhirnya terpecahlah mulai dari Toledo, kemudian Cordova, Seville, Granada terakhir, sudah satu persatu dikuasai oleh kalangan Kristen. Jadi ketika umat Islam terjadi iftiraq, perpecahan ini tadi, kalangan Kristen melakukan konsolidasi untuk mencengkeram umat Islam di Andalusia ini, sehingga akhirnya terpecahlah tahun 1031 Masehi. Pecah-pecah, tidak punya power, tidak punya kekuatan umat Islam. Coba, ini pusat pemerintahan Andalusia seperti ini tahun 1600-an Masehi. Ini kantor pemerintahan umat Islam di Andalusia, Mekah, tahun 1600 seperti ini. Ini 1600 Masehi.
kantor pemerintahan Islam di Andalusia itu seperti ini, megah. Bahkan ini difoto lagi bulan Ramadan 2018, tapi kan sudah dikuasai Kristiani. Sudah dikuasai Kristiani. Ini dulu kantor pemerintahan Islam di Andalusia. Bahkan ini istana pemerintahan Andalusia. Bagus lah. Ini kantor pemerintahan Andalusia. Indah, megah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan ini salah satu kota peradaban Islam di Andalusia. Ini kota Granada, seperti ini. Tapi akhirnya dikuasai oleh kalangan Kristiani. Kota Granada. Sekarang sudah mayoritas Katolik ini. Dulu mayoritas Muslim. Bahkan coba kita lihat, ini masjid terbesar di Cordova. Ini masjid terbesar di Cordova. Menaranya tinggi sekali, yang digunakan untuk mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sekarang menara itu sudah diganti dengan lonceng gereja. Jadi sekarang ini sudah jadi gereja, masjid megah ini Pak, sudah berubah jadi gereja. Ini di Andalusia, di Cordova. Dulu menara ini, menaranya seperti ini. Masjid Cordova. Arsiteknya ini masjid di Cordova. Bahkan ornamen-ornamennya semua melafadzkan la ilaha illallah. Ornamen-ornamennya kalimat tauhid di masjid itu. Ornamen-ornamennya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini masjid terbesar di Andalusia, yaitu di Cordova. Tapi sekarang sudah diisi lonceng gereja. Ini lonceng gereja. Diisi lonceng gereja, sudah dikuasai oleh kalangan Kristiani. Ribuan masjid dihancurkan, disisakan cuma 3 karena besar, yaitu di Cordova, Granada, dan Seville. 3 saja karena masjidnya besar, tapi semua sudah dikuasai oleh Kristiani, Katolik. Nah, ini lonceng gereja, ini masjid di Cordova. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, bahkan setiap tanggal 14 Februari di Andalusia yang sekarang Spanyol, ya kan? Setiap tanggal 14 Februari tentara Spanyol itu membawa bendera Andalusia yang bertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sudah jadi pampasan perang bendera ini. Setiap tanggal 14 Februari itu diarak, Pak. Tanda 14 Februari itu jatuhnya peradaban Islam di Andalusia. Hancurnya peradaban Islam di Andalusia. Sementara di Indonesia tanggal 14 Februari diperingati hari Valentine. Padahal itu hari hancurnya peradaban Islam. Tapi pemuda-pemudi Indonesia memperingati dengan hari Valentine. Astagfirullah, tidak paham sejarah itu. Ikut-ikutan. Tasabbuh bil kuffar, ngikuti orang kafir. Prihatin kita itu. Jadi dianggap oleh kalangan muda di Indonesia itu hari kasih sayang, hari Valentine. Padahal itu hari hancurnya dunia Islam.
di Bosnia Herzegovina. Apa kok di Bosnia? Di Andalusia. Di Andalusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan di media Spanyol tanggal 11 September 2009, Uskup Agung Seville melarang umat Islam sholat di Masjid Cordova, karena pada saat itu tanggal 31 Maret 2010 ada turis dari Austria, ada turis muslim kurang lebih 100 muslim Austria itu kepingin sholat di Masjid Cordova. itu tidak boleh, dilarang, karena itu sudah dikuasai Kristiani. Ini turis muslim dari Austria, tidak boleh, karena masjid ini sudah dikuasai oleh Kristiani. Masjid di Cordova ini kan orang-orang Katolik lah, pakaian uskup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang menjadi penyebab kehancuran peradaban Islam di Andalusia yang sekarang berubah jadi Spanyol? Yang menyebabkan kehancuran peradaban Islam Andalusia, yang pertama, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, menyelisih Allah dan Rasulnya. Padahal kita diarahkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 71 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti Allah berikan kemenangan yang besar. Kalangan mufassir menafsirkan, di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad, janji Allah itu pasti, Allah tidak mengingkari janjinya. Tapi sebaliknya, manakala kita menyelisih Allah dan Rasulnya, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Barang siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dan berada dalam kesesatan yang nyata. Bahkan Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilad dillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dijadikan hina, kata Rasulullah, manakala menyelisih perintahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terjadi di Andalusia. Penyebab yang kedua hancurnya peradaban Islam di Andalusia, yaitu terjangkitnya penyakit al-wahan. Al-wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan hadisnya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan, sehingga akhirnya rasa takut dari hati orang-orang kafir dicabut oleh Allah, dan akhirnya umat Islam seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Dan faktor yang ketiga, terjadi iftirak, perpecahan. Dan perpecahannya itu pada saat di Andalusia itu bukan karena perpecahan akidah, bukan. Perpecahan pada masa itu adalah karena rebutan jabatan, kedudukan, sehingga akhirnya muncul penyakit hizbiyah, asobiyah, fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik partai. Puncaknya akhirnya muncullah mualah bil kuffar, dia minta bantuan orang kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Hancurlah Andalusia. Kira-kira sudah terjadi tidak 3 faktor ini di Indonesia? Sudah, Pak, sudah. Apa yang terjadi di Andalusia sekarang sudah terjadi di Indonesia. Ini yang harus kita perhatikan. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Imamuddin dalam bukunya Political History of Muslim Spain. Jadi sejarah politik Muslim Spanyol, atau dulu Andalusia namanya.
Dan buku ini diterbitkan di Pakistan tahun 1969, mengungkap tentang faktor penyebab kehancuran peradaban Islam di Andalusia yang sekarang berubah jadi Spanyol. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Filipina. Filipina itu dulu mayoritas Muslim seperti Indonesia. Filipina itu mayoritas Muslim seperti Indonesia. Pertanyaannya, kenapa sekarang umat Islam Filipina tinggal 2%? Padahal dulu mayoritas Muslim seperti Indonesia. Ibu kota negara Filipina itu apa namanya sekarang, Pak? Manila. Itu dulu namanya bukan Manila, dulu namanya Amanillah. Kalau Bapak pas safari itu kan biasanya didoakan fi amanillah, mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu ibu kota negara Filipina itu yang memberi nama itu Ibnu Battuta rahimahullah. Amanillah sekarang dirubah jadi Manila. Dulu mayoritas Muslim seperti Indonesia ini. Nah, akhirnya faktor penyebabnya sama. Filipina ini sama dengan Andalusia tadi. Faktornya penyebab menyelisih Allah dan Rasulnya, penyakit hubud dunia, al-wahan itu. Kemudian yang ketiga, iftiraq, perpecahan. Akhirnya tentara Spanyol ekspansi ke Filipina. Bahkan saya masih ingat, Pak, pada masa Orde Baru, pada masa Indonesia dipimpin oleh Pak Harto, itu Amerika dropping 3.000 marinir yang elitnya marinir untuk membantu tentara Filipina melakukan pemusnahan massal kaum muslimin yang ada di Filipina Selatan, yang sering disebut dengan Moro, kawasan Mindanao. Itu diserbu. Amerika ikut terlibat melakukan. Akhirnya sekarang umat Islam di Filipina tinggal 2%. Yang dulunya mayoritas Muslim. Bahkan Presiden Filipina sekarang siapa namanya? Duterte, ya kan? Duterte. Itu pidato, jujur dia. Nenek moyang kami Muslim. Coba, ini Presiden Filipina sekarang. Nenek moyang kami Muslim. Tapi sekarang berubah mayoritas Katolik. Ini ibrah pelajaran bagi kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, Singapura itu dulu 93% Muslim Melayu. Singapura. Kenapa sekarang umat Islam Melayu tinggal 15%? Padahal dulu 93% Muslim Melayu Singapura. Bagaimana triknya? Ternyata pada saat itu, Pak, umat Islam itu mudah terhipnotis oleh tampilan, casing. Saat itu Lee Kuan Yew, orang Cina ini, Lee Kuan Yew, akhirnya dia pakai kopiah hitam, dia pakai baju takwa, sehingga akhirnya Muslim 93% Muslim Melayu ini terhipnotis. Wah, ini calon pemimpin yang the best. Akhirnya 93% Muslim Melayu memilih Lee Kuan Yew gara-gara pakai kopiah hitam dan baju takwa. Sama dengan Indonesia ketika pertarungan Gubernur DKI antara Pak Anies Baswedan dan Ahok, hampir mayoritas umat Islam memilih Ahok. Kenapa? Ahok pakai kopiah hitam, pakai baju takwa, pakai sorban hijau.
Jadi ternyata umat Islam ini Pak masih terhipnotis dengan casing, tampilan. Makanya Pak, seringkali saya sampaikan, walaupun sorbannya 30 kilo, tapi kalau dia itu kafir, ya sudah tidak boleh dipilih. Haram hukumnya. 19 ayat dalam Al-Quran Allah mengharamkan memilih pemimpin kafir. Nah ini Ahok sorbannya nggak sampai 30 kilo, pakai sorban hijau, baju takwa, kopiah hitam. Umat Islam terhipnotis. Jakarta loh Pak, Jakarta ini. Sehingga akhirnya kemenangan, Masya Allah, wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi kemenangan antara Pak Anies dengan Ahok itu sangat tipis sekali Pak, tipis sekali. Itu kalau tidak pertolongan Allah tidak bisa itu Pak. Jadi berarti Pak, berarti umat Islam benar-benar lemah dalam masalah kepemimpinan. Padahal kepemimpinan itu, milih pemimpin itu masuk akidah, wilayah akidah, bukan muamalah. Ini sudah jelas orang kafir. Nah kebetulan dia pakai sorban, pakai kopiah putih, kopiah hitam, pakai baju takwa. Gara-gara tampilan ini tadi, akhirnya banyak umat Islam yang memilih Ahok. Padahal sudah jelas-jelas Ahok menghina surah Al-Maidah ayat 51 itu. Tapi masih saja Pak, umat Islam ini kualitas buih itu tadi Pak. Ini benar-benar introspeksi kita. Ini di Jakarta, nggak tahu di Malang apa doa ya Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Singapura begitu Lee Kuan Yew naik menjadi Perdana Menteri, akhirnya terjadilah proses ini tadi, peminggiran umat Islam tahap demi tahap. Akhirnya kaum muslimin minggir, terpinggir, bahkan banyak yang tidak mampu. Karena apa? Di ibu kota Singapura, ya kan, ibu kota negara Singapura, itu benar-benar yang mampu untuk membeli apartemen itu hanya orang-orang Bauteh, pribumi, orang Islam Melayu nggak mampu. Akhirnya umat Islam Melayu di Singapura terkikis, tinggal 15% dari 93%. Nah, setelah kita membuka Singapura, nah kita coba noleh potret Indonesia kontemporer, kekinian. Indonesia pasca merdeka, walaupun dijajah oleh penjajah Belanda 350 tahun, tapi Masya Allah, dihitung data statistik, umat Islam pasca merdeka masih bertahan 95%. Berarti kan luar biasa. Dijajah 350 tahun, tapi akidahnya masih istiqomah 95%. Tapi setelah merdeka, kok sekarang di data statistik umat Islam Indonesia sekarang tinggal 79%. Pertanyaan kita, bagaimana 50 tahun yang akan datang? Bagaimana 100 tahun yang akan datang? Ini Pak, ini yang harus kita bangkitkan. Jangan, saya sampai kaget Pak. Ini masalah akidah kan ya, masalah akidah. Saya baru kaget. Ini mubalek, grup mubalek Semalang Raya 300 lebih. Itu kok tiba-tiba ada mubalek khutbah Jumat, kita boleh mengucapkan selamat Natal, astagfirullah. Padahal mulai dari dulu sudah Buya Hamka, Allahumma yarham, sudah mengeluarkan fatwa haram hukumnya. Karena kalau kita mengucapkan selamat Natal pada umat Kristiani,
Itu sama saja kita meyakini kelahiran anak Tuhan. Berarti kita sudah berbuat syirik akbar yang bisa mengeluarkan kita dari ad-dinul haq. Makanya kenapa Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan fatwa sejak Buya Hamka mengucapkan selamat Natal hukumnya haram, titik, tidak ada koma. Loh, kok tiba-tiba saya beberapa minggu terakhir ini dengar kabar ada mubalek di Malang, kok ceramahnya membolehkan mengucapkan selamat Natal. Astagfirullah, ini apa mubalek susupan gitu nih. Ini berarti tidak paham akidah ini. Jadi seperti itu. Ya ini kualitas sudah tinggal 79%. Oleh karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumayarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, pernah memberikan statement, Islam tidak akan bisa musnah dari dunia ini, dari buminya Allah ini, tapi Islam bisa hilang dari Indonesia. Ini kata beliau. Bahkan ada statementnya, manakala umat Islam Indonesia buta politik, apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia. Ini Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Contoh, sekarang Indonesia dikuasai Cina. Sekarang kita dicengkeram imperialisme Cina. Ini jangan dianggap remeh nih, Pak. Ini nyata. Bahkan Jepang yang pernah jajah Indonesia 3,5 tahun itu memberikan warning, hati-hati bahaya imperialisme kuning. Ini bahasanya Jepang, imperialisme kuning. Artinya apa? Hati-hati Indonesia akan imperialisme Cina. Hati-hati. Ini Jepang yang pernah jajah Indonesia ngasih warning, peringatan. Tapi ternyata Pak, pengkhianat bangsa ini lebih banyak daripada yang menyelamatkan bangsa. Yang menjual negara lebih banyak daripada yang mempertahankan negara. Ini Indonesia kontemporer, Indonesia kekinian. Jadi yang menjual negara dengan yang mempertahankan negara, lebih banyak yang menjual negara, lebih banyak yang jadi pengkhianat bangsa daripada penyelamat bangsa. Ini sekarang Indonesia kekinian. Kita tahu Cina menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan naga dan pendekatan panda. Indonesia kena strategi pendekatan panda. Ini apa strategi Cina dengan pendekatan panda ini? Jadi pendekatan panda itu merupakan roh atau jiwa pada model perang asimetris yang sering dilakukan oleh Cina. Itu pendekatan panda. Panda itu kan seperti beruang gitu, Pak, tapi ya bagus gitu, ya kan? Masya Allah, itu ciptaan Allah itu. Ya. Pendekatan panda artinya pendekatan empati. Ini dari Cina. Tapi sebenarnya itu perang. Namanya kalau kalangan militer menyebut perang nirmiliter, non militer, atau kalau disebut dengan perang asimetris. Ini Pak. Jadi Indonesia sekarang ini sedang terjadi perang asimetris yang dilakukan oleh imperialisme Cina. Apa perang asimetris itu? Perang asimetris itu merupakan metode peperangan gaya baru secara non militer atau bahasa akademiknya nirmiliter, tapi memiliki daya hancur tidak kalah hebat, bahkan dampaknya lebih dahsyat dari perang militer. Itu perang asimetris. Bagaimana sasaran perang asimetris yang dilakukan Cina untuk Indonesia sekarang? Yang pertama, membelokkan sistem di sebuah negara sesuai dengan arah kepentingan kolonialisme, yang akhirnya sekarang di Indonesia dimunculkan undang-undang Omnibus Law. Sudah berhasil Cina ini melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyat
yang akhirnya dimunculkan undang-undang RUU HIP. Sudah, Pak. Ini peperangannya itu halus, tapi ini lebih dahsyat daripada perang militer. Kemudian menghancurkan food security dan energy security, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Sudah terjadi di Indonesia. Apalagi Cina menggunakan strategi one country and two system, satu negara dua sistem, yaitu elaborasi ideologi sosialis kapitalis. Ini terjadi sudah di Indonesia. Jadi artinya pengusaha-pengusaha Cina ketika membuka ladang-ladang investasi terutama di Indonesia wajib di backup oleh militer yang disebut dengan tentara merah. Kira-kira sudah terjadi enggak, Pak? Sudah. Malah saya dapat info, Pak, ya. Ini dapat info. Utusan dari Mabes Angkatan Darat datang ke pondok pesantren kami. Ustadz, TNI yang aktif itu 500.000 se-Indonesia. Sedangkan hasil agreement Indonesia dan Cina itu 10 juta rakyat Cina daratan sudah wajib masuk ke Indonesia target 2020. Artinya mereka itu bukan buruh, Ustadz, mereka tentara merah. Tidak mungkin TNI 500.000 sama 10 juta, tidak mungkin, tidak mampu. Umat Islam harus terlibat. Ini utusan dari Mabes Angkatan Darat ngomong di depan saya. Waktu itu kebetulan saya ada di pondok di Karangploso itu. Akhirnya saya dapat info A1 dari Jakarta. Ustadz, ini tentara merah punya markas di Tempeh, Lumajang. Akhirnya saya telepon teman-teman yang di Lumajang, benar enggak ini? Ini info A1. Ustadz, benar, markas tentara merah ada di Tempeh, Lumajang. Itu kalau di remote, di tombol, pergerakannya sampai ke Malang. Sementara umat Islam di Malang tenang-tenang saja. Astagfirullah. Akhirnya sempat kita itu melakukan artinya deteksi dini. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan warga asing, presiden mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2016. Warga negara asing, artinya Cina orang Cina daratan boleh mendirikan ormas, organisasi masyarakat. Ormas boleh. Kita masih ingat bagaimana Presiden Soekarno, kenapa pengusaha Cina saya batasi? Karena saya tidak ingin kalian jadi babu di rumah sendiri, kata Presiden Soekarno. Ini tanah air kita yang kita perjuangkan dengan darah. Kalianlah tuan sesungguhnya, bukan babu. Ini zamannya Presiden Soekarno. Tapi sekarang pribumi jadi babu, Pak. Ini bukan rahasia loh, Pak. Ketika saya ngisi pengajian di Masjid Baitur Rahmah Danau Singkara, kuliah subuh, Pak tahu kuliah subuh, ada pejabat tinggi, Pak, dekati saya, Ustadz, ini mulai dari Jawa Timur, Ustadz, mulai dari wilayah sampai kecamatan, ini pejabat kita harus dari jongosi Cino, Ustadz. Astagfirullah. Ini bukan rahasia lagi loh, bukan rahasia lagi. Inilah yang terjadi, Pak. Miris kita. Ini. Akhirnya pada masa Presiden Soekarno, PP 10. PP 10 itu apa, Pak? Orang Cina tidak boleh beli tanah loh. Iya kan? Tidak boleh punya tanah di Indonesia. Ini peraturan Presiden Soekarno. Tapi akhirnya peraturan pemerintah itu dicabut. Tinggal satu yang bertahan. Mana? Jogja. Jogja sampai sekarang tidak ada orang Cina punya tanah di sana. Ya kan? Nggak ada. Yang bertahan cuma Jogja. Se-Indonesia ini yang bertahan cuma Jogja. Nggak boleh orang Cina punya tanah. Tapi sekarang, ya Allah, di Malang, ya Allah, saya lihat di mana itu di Ken Anrok
itu ada punyaan Ciputra itu Pak. Berapa Pak yang dibeli? 250 hektar Citraland. Ya Allah, luar biasa. Dibuat sebuah novel fiksi ilmiah. Ini nyata. Diprediksi tahun 2030 akan terjadi di Indonesia bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Artinya Indonesia tidak punya kedaulatan. Diprediksi tahun 2030. Oleh siapa? Mafia Taipan dan komunis Cina. Ini. Akhirnya hasil riset dua pakar intelijen dunia ini, dua pakar strategi perang dunia ini, direspon oleh dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, sudah meninggal beliau, dan Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Kata beliau, bisa lebih cepat dari tahun 2030. Bisa lebih cepat. Ini. Kalau yang menganalisis ini mantan Panglima TNI, saya kira beliau punya data. Gitu. Kata dua mantan Panglima TNI ini, bisa bencana geopolitik di Indonesia itu bisa terjadi lebih cepat dari tahun 2030. Ini. Apa kira-kira tanda-tanda bencana geopolitik? Sudah nampak enggak di Indonesia? Sudah. Yang pertama, yaitu dengan munculnya proyek One Belt One Road. Ini jebakan hutang ala Cina, penjajahan gaya baru. Bahkan One Belt One Road ini alat baru penjajahan Cina terhadap beberapa negara-negara, termasuk Indonesia. Bahkan proyek One Belt One Road Cina ini diyakini banyak kalangan banyak dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. Bahkan kolonialisasi Cina melalui proyek One Belt One Road sudah berjalan. Ini. Kepentingan One Belt One Road di negeri kaum muslimin tidak bisa dianggap remeh. Kepentingan itu murni kerakusan dan kolonialisasi negara penjajah, terutama Cina. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini proyek jalur sutra baru Cina, terutama di Indonesia. Nah, kira-kira dalam lingkup ASEAN, negara yang menolak imperialisme Cina cuma satu, Malaysia. Bagaimana respon Dr. Mahathir Mohamad? Saya minta Cina untuk membongkar kembali jalan-jalan tol, infrastruktur, bongkar kembali, bawa pulang ke Cina. Akhirnya Mahathir Mohamad menolak imperialisme Cina. Satu-satunya negara lingkup ASEAN yang menolak imperialisme Cina adalah Malaysia, dan alhamdulillah berhasil. Apalagi sekarang diganti oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, lebih tegas. Ini. Kalau Indonesia monggo pinara. Ini. Bahkan dibikinkan kopi, membuat nikmat. Ini. Jadi seperti itu. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini kekhawatiran kalau ini benar-benar terjadi, maka Cina dalam jangka panjang, terutama sistem pengelolaan infrastruktur, pelabuhan laut dan bandara, akan dikendalikan oleh pemerintah Cina. Nah, kira-kira sekarang jalan-jalan tol itu sudah dijuali apa belum? Sudah. Sri Lanka itu bandara, pelabuhan sudah disita oleh Cina. Kedepannya sama di Indonesia. Jadi
dengan begitu berarti skema kerjasama ekonomi yang dibangun dengan pemerintah Indonesia sejatinya merupakan entry point, pintu masuk penguasaan Cina terhadap sektor pertahanan dan kemiliteran yang pada perkembangannya akan menggerus kedaulatan wilayah nasional Indonesia. Itulah yang disebut dengan bencana geopolitik. Ini bukan saya loh Pak, ini mantan Kasospol ABRI, yaitu Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid. Beliau itu 15 tahun bertugas di Satuan Intel, 15 tahun. Terakhir beliau Kasospol ABRI, dan saya pernah di briefing oleh beliau di Asrama Haji Bekasi, Pondok Gede, Bekasi. Itu kata beliau, saya menilai presiden dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat bangsa. Ini ucapan seperti ini, kira-kira beliau ditangkap enggak Pak? Pernah ditangkap enggak? Enggak pernah Pak, karena beliau itu paham, ahlinya intelijen. Karena arahnya itu sudah jelas, beliau paham. Sampai mantan kepala BIN, Badan Intelijen Negara, Pak Jenderal Sutioso, terakhir jabat sebagai Gubernur DKI, beliau ngomong, ini dua modus, Cina melakukan dua modus untuk melakukan perang asimetris, metode terbuka dan metode tertutup. Jadi ini Pak Jenderal Sutioso ini ngajak, jangan sampai kita nggak sadar, satu saat mereka mayoritas, kata Jenderal Sutioso. Ini mantan kepala BIN, mantan kepala Badan Intelijen Negara, bahkan mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Jangan gratiskan nyawa Anda hanya karena belum keluar fatwa jihad. Masih ingatkah kalian dulu saya pernah menangkap penyelundupan satu kontainer senjata ilegal dari Cina? Beberapa bulan kemudian beliau dicopot. Ya kan? Belum waktu pensiun kan? Del. Ini. Jadi beliau warning, jika nanti antek komunis mengejar Anda dengan senjata, maka yang harus diberesi terlebih dahulu adalah pengkhianat-pengkhianat bangsa ini, yang telah menjual negara ini ke Cina. Tapi mereka berteriak apa Pak? Saya Pancasila, saya NKRI, iya kan, teriakannya kan gitu, saya Pancasila, saya Indonesia, saya NKRI. Bohong Pak, ternyata pengkhianat itu. Ini yang ngomong Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Jadi beliau begitu membongkar penyelundupan persenjataan ilegal, langsung dicopot. Bahkan staf beliau yang benar-benar ahli langsung dicopot semuanya, termasuk kepala BAIS, Badan Intelijen Strategis, yang mereka ini paham tentang Indonesia, pertahanan Indonesia. Pulang dari umroh langsung Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, banyak pengamat, mengapa pemerintah membiarkan para militer Cina masuk ke Indonesia? Ini banyak pengamat mengatakan itu. Ini terbukti. Ini buruh-buruh pribumi melihat beberapa kontainer isinya senjata itu di PT Morowali, tambang nikel. Sudah. Bahkan Bapak Letnan Jenderal Sarwan Hamid sebelum meninggal ini Pak, bersama mantan Pangdam, datang ke Jawa Timur, ngundang tokoh-tokoh ulama di Jawa Timur ini. Beliau ngomong, ini di PT Morowali itu beberapa kontainer isinya senjata, dan di sana 70% itu buruhnya dari Cina, kurang lebih 80.000 orang. Tapi yang didaftarkan di Badan Imigrasi itu cuma sekian ratus Pak. Mungkin sekian ratus. Tapi begitu ada sidak dari Badan Imigrasi, semua dimasukkan bunker. Jadi sudah ada koordinasi Pak. 80.000 tentara merah. Coba Bapak lihat sendiri kan orangnya.
Ini buruh apa tentara, Pak? Tentara merah. Mereka tidak punya skill. Tapi itu makanya itu yang diungkap oleh Pak Jenderal Sutioso, mantan kepala BIN Badan Intelijen Negara. Mereka masuk dengan metode tertutup, ngakunya buruh, padahal mereka tentara merah. Insya Allah Jumat depan kita bahas lagi tentang tanda-tanda bencana geopolitik di Indonesia. Sekian, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.